Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Baik, hadirin jamaah Masjid Raya Masjid Jami Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Kenikmatan yang terpenting yang ada pada hidup kita adalah kenikmatan iman, Islam dan kesehatan. Ketahuilah sesungguhnya nikmat iman itu kita akan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengannya, karena tidak semua orang mengatakan dirinya beriman. Dia berkata dirinya muslim, tapi tentu dia belum bisa mengatakan dirinya beriman. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengeluarkan manusia, beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya ilahi, yaitu Islam. Beliaulah Rasulullah SAW yang telah menerangkan tentang apa akidah yang kuat, tentang tauhid yang kuat, tentang kita mengesahkan Allah, tentang kita menyembah Allah, sehingga kita tidak akan takut kepada siapapun kecuali kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kuat tauhidnya, siapa yang murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah ragu dan tidak akan pernah takut di dalam hatinya untuk berpegang pada prinsip kebenaran yang diatur di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hatta meskipun orang-orang yang di sekitarnya memusuhi dan meskipun dia dibenci, karena memang tauhid yang kuat itu pasti akan ada penghalangnya. Bagaimana Rasulullah SAW membawa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Satu jazirah Arab itu memusuhi Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah membawa risalah Islam ini, satu jazirah Arab memusuhi Rasulullah. Ada yang mengatakan Rasulullah adalah apa? Orang gila, kahin, sihir, dukun dan lain sebagainya. Tapi ketika tauhid kita kuat, mengesahkan Allah kita kuat, maka itu hal-hal biasa di dalam berdakwah, hal yang lumrah. Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan manusia kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam pertemuan yang mulia ini, di dalam pertemuan yang insyaallah malaikat menaunginya, karena ini adalah pertemuan ilmu, majlis ilmu yang mana kita bahas tafsir Al-Quran surat An-Nas, dan kita akan mentadabburinya dari kitab Tafsir fi Dhilalil Quran. Pernah saya sampaikan di sini bahwasanya tafsir fi Dhilalil Quran itu adalah tafsir macam tafsir bir-ra'yi, karena ada dua tingkatan, tafsir bil-ma'thur dan tafsir bir-ra'yi. Dan tingkatan tafsir fi Dhilalil Quran adalah bir-ra'yi. Bir-ra'yi itu adalah menganalisa ayat sesuai dengan zamannya, menandakan bahwasanya Al-Quran itu salihun likulli makan wa zaman, cocok dengan setiap waktu dan setiap keadaan waktu dan tempat. Itu Al-Quran. Jadi penulis kitab ini, penulis tafsir ini adalah seorang
yang lahir di Mesir ya tahun-tahun 60-an, 50-an, 60-an ya, pembaharu Mesir, mujaddidul Islam. Beliau menulis tafsir ini, beliau galau dengan keadaan umat Islam sehingga harus ada yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan konteks kekinian. Kayak tafsir Buya Hamka itu adalah konteks kekinian, itu namanya tafsir bil-ra'yi ya. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah saya meminta kepada jamaah untuk membaca surat An-Nas, satu orang membaca suratnya, satu orang membaca artinya, agar suasana majelis ilmu ini bisa hidup. Tafadhol. Ada yang mau baca, Bapak, Ibu, boleh nggak Bapak? Tafadhol. Aina syabab, mana para pemudanya? Tolong baca surat An-Nas dan yang artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, ya jazakallah. Minta tolong baca artinya siapa selain Pak Yanis? Nah, jazakallah. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan pembisikan setan yang biasa bersendiri, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Masya Allah, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Tip. Surat An-Nas ayat 1 sampai 6 itu ada asbabun nuzulnya surat. Ketika kita membaca, kalau kita ingin membahas tafsir, maka di sana itu ada asbabun nuzul. Tapi tidak semua tafsir itu melengkapi asbabun nuzul sesuai dengan bagaimana konteks si mufassirnya. Nah, termasuk di dalam kitab Fidilil Quran itu tidak dimasukkan asbabun nuzul ayat, karena memang konteks kekinian yang kita baca itu memang sesuai, atau beliau menulis sesuai dengan keadaan umat Islam di Mesir saat itu yang sedang dilema dengan kekuatan barat, yang sedang dikalahkan pemikirannya, gozul fikirnya oleh keadaan barat. Tapi tidak mengapa. Taib, asbabun nuzul ayat ataupun asbabun nuzul surat ini, mayoritas ulama berpendapat surat ini merupakan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah itu ialah surat yang diturunkan di Mekah. Tapi mungkin nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini surat Madaniyah. Surat Makkiyah ini salah satu cirinya ialah turun di Mekah, kemudian turun tentang tauhid, ya, tentang keesaan Allah. Jadi setiap surat yang turun di Mekah itu adalah suratnya salah satunya pendek-pendek. Kemudian salah satunya juga ialah berkenaan tentang tauhid. Ini namanya surat Makkiyah. Surat An-Nas turun dari 6 ayat. Kata An-Nas yang berarti manusia diambil dari ayat pertama. Nah, disebut juga
surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi di dalam surat An-Nas itu ada dua penamaan. Dalam mayoritas ulama mengatakan bahwasanya boleh kita katakan surat An-Nas, boleh juga kita katakan surat Qul A'udzu Birabbin Nas. Itu bisa bapak-bapak ya, ibu-ibu. Kemudian surat Al-Falaq. Al-Falaq sama An-Nas itu dua-duanya berurutan turunnya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi An-Nas, Al-Falaq itu satu kejadian, satu peristiwa turun berurutan. Nanti insya Allah dibahas di sini. Nah, maka ketika seseorang membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq itu kalau bisa ditadabburi, dibaca artinya, karena ini mengandung suatu makna yang luar biasa. Ya, bagaimana para ulama mengatakan surat An-Nas sama surat Al-Falaq ini disebut dengan Al-Muwaidiyatain. Dua surat untuk tempat kita berlindungan. Surat Al-Falaq disebut Al-Muwaidatil Ula, tempat perlindungan yang pertama, sedangkan surat An-Nas disebut Al-Muwaidatil Tsaniyah, tempat perlindungan yang kedua. Nah, surat An-Nas sama surat Al-Falaq ini kejadiannya dan turunnya di peristiwa yang sama. Ya, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijelaskan dalam tafsir lain, karena di dalam tafsir fi Dhilal Quran tidak dijelaskan asbabun nusurnya, sehingga kita bisa melihat di tafsir lain. Asbabun nusul surat An-Nas sama surat Al-Falaq ini turun berkenaan ada seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah itu menyisir dengan sisirnya, kemudian ada rambut Rasulullah yang terjatuh, yang tidak dikumpulkan oleh Rasulullah, yang nggak sengaja Rasulullah, ya. Makanya kita kalau ketika punya rambut yang jatuh, usahakan ditanam atau yang penting jangan sampai ada orang jahat yang ingin melukai kita. Jadi Rasulullah ini ketika menyisir rambutnya, jatuh rambutnya, kemudian diambil oleh orang Yahudi. Nama Yahudi tersebut adalah Labid bin A'sam al-Yahudi. Ya, Yahudi ini menyihir Rasulullah sampai Rasulullah lemas, sampai Rasulullah juga tidak bisa keluar, berada di penbaringan beliau, saking kuatnya sihir orang Yahudi ini. Karena sihir orang Yahudi itu luar biasa. Sekelas Rasulullah saja, sekelas Nabi Allah, ya bapak-bapak, ibu-ibu, sekelas Nabi Allah itu bisa disihir, bisa disantet, bisa didukun, apalagi sekelas kita saat ini. Maka tak kala Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi namanya Labib bin A'sam, dua malaikat turun kepada Rasulullah di dalam pembaringan beliau di atas ranjangnya. Berkata malaikat, "Kenapa wahai Rasulullah? Saya lagi sakit, kenapa? Enggak tahu kenapa." Kemudian malaikat itu mengabarkan, malaikat Jibril mengabarkan, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau disihir oleh seorang Yahudi dari rambut yang engkau dari rambut yang engkau tidak sengaja engkau jatuhkan. Ketika engkau bersisir, kemudian rambut itu diambil oleh dia, kemudian dia jadikan buhul, kemudian diikat di suatu benda. Ya, buhul itu adalah kayak buhul tempat, Bapak tahu ya buhul ya, benang diikat, kayak ditaruhlah kain kapan putih dan lain sebagainya, diikat di situ, kemudian ditaruh di lubang ataupun di sumur yang paling dalam di Mekah saat itu. Kemudian dicantor di situ, dilubangi dan diletakkan rambut Rasulullah bersama buhul agar Rasulullah terkena sihir. Nah, oleh karena itu khawatir kiram rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika malaikat Jibril mengabarkan bahwasanya Rasulullah terkena sihir, kemudian sumur ini tempat ditaruhnya buhul itu, rambut Rasulullah itu diambil oleh para sahabat melalui perantara wahyu dari malaikat Jibril, ya. Kemudian dibukalah, oh ini ternyata rambut Rasulullah dan harus dibakar. Sehingga turunlah ayat atau surat yang namanya surat An-Nas dan surat Al-Falaq.
sehingga dikenal dengan Mau'idatain, 2 surat yang menjadi pusaka manusia agar terhindar dari sihir dan dukun dan santet. Ketika Rasulullah membaca surat An-Nas, ketika Rasulullah membaca surat Al-Falaq, maka belenggu sihir itu, buhul-buhul itu terlepas sedikit demi sedikit. Ada 11 ikatan Rasulullah, saking kuatnya sihir itu ya. Dalam tafsirnya mengatakan ada 11 ikatan. Bagaimana kuatnya sihir itu yang tertimpa kepada Rasulullah ya, sampai Rasulullah itu membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq itu satu surat dibaca satu buhul ikatan lepas, satu surat dibaca satu buhul ikatan lepas, sampai Rasulullah melepaskan semua buhul yang berjumlah 11 itu. Ini dahsyat bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang mukmin sekelas Rasulullah dan seorang Nabi Allah dan dijamin oleh Allah masuk surga, kemudian dilindungi oleh malaikat, itu bisa terkena dengan sihir, bisa terkena dengan sihir. Oleh karena itu jangan sampai kita itu mengatakan, oh diri saya tidak bisa disihir, oh diri saya tidak bisa disantet. Tidak. Maka tak kala Rasulullah turun ayat ini, dihimbaukan dan disunahkan oleh Rasulullah membaca surat ini, Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, di pagi hari ataupun ketika mau tidur. Ya, 3 surat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil al-falaq, an-nas sama al-ikhlas ini sering kita baca, baik di pagi hari kalau bisa setiap pagi. Pagi kemudian setiap menjelang tidur ya. Karena ada kolerasi, tapi kolerasi yang Al-Falaq sama An-Nas ini merupakan satu tempat peristiwa turun, tapi dengan surat Al-Ikhlas itu beda. Tapi Al-Ikhlas memiliki keutamaan tersendiri. Tapi kata para ulama, surat 3 Qul ini merupakan pondasi seseorang agar terhindar dari sihir, agar terhindar dari santet, dan dia akan dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah baca surat Al-Falaq, An-Nas sama Al-Ikhlas. Ya, Bapak hafal semua kan ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan masuk ke tadabbur ayat. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah a'udzu, saya berlindung, birabbin nasi, dengan Rabbnya manusia. Nah, kata kul itu adalah kata fi'il amar yang artinya perintah. Kul artinya katakanlah, membuktikan bahwasanya Rasulullah adalah menyampaikan segala sesuatu yang diterima dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Setiap ayat ataupun setiap surat yang diawali dengan kul itu menandakan bahwasanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad agar disampaikan kepada manusia. Makanya Al-Qur'an itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, tapi disampaikan kepada seluruh manusia. Ya, disampaikan kepada seluruh manusia. Sehingga kalimat qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Apa artinya Rabb di sini? Rabb itu banyak artinya. Banyak artinya. Rabb juga bisa mustaq, pecahan juga dari at-tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata rabba yurabbi, tarbiyah, atau rabba yarubu artinya Rabb. Rabb artinya memiliki, artinya mengatur, memelihara, mengarahkan, menjaga dan melindungi. Jadi mendidik, kalau sudah sampai kalimat tarbiyah itu artinya pendidikan atau mendidik. Nah, kenapa Allah menggunakan kalimat ar-Rabb? Bahwasanya Allah lah Tuhan yang memelihara manusia. Allah lah Tuhan yang mengarahkan manusia. Allah lah Tuhan yang menjaga dan yang melindungi manusia. Makanya seyogyanya manusia ketika sudah ada yang jaga, sudah ada yang memelihara, sudah ada yang mengarahkan dan melindungi, seyogyanya manusia itu wajib itu takut kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Enggak usah kita takut kepada selain manusia
cukup kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta peliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga oleh Allah, ya, kata Rabb di sini, ya, menundukkan manusia itu mulia. Menunjukkan manusia itu mulia, makanya disebut dengan Rabbin Nas. Rabbnya manusia, yang melihara manusia, yang mengarahkan manusia, yang menjaga manusia, dan yang melindungi manusia. Itu adalah Allah. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tahu semua ini, terus kita takut dengan siapa? Terus kita khawatir dengan siapa? Allah yang memelihara kita, Allah yang mengarahkan kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang melindungi kita. Kita akan takut kepada jin, kita akan takut kepada syaitan, kita akan takut kepada manusia. Tidak akan sempurna akidah dan tauhid kita kalau kita masih takut kepada semua yang bersifat makhluk. Ya, tauhid kita, akidah kita tidak akan sempurna dan tidak murni kalau kita masih takut selain kepada Allah. Ya, selain kepada Allah. Takut membela Islam atau membela Al-Quran. Oh, saya membela Al-Haq. Takut dimusuhi oleh manusia. Oh, takut dibunuh oleh manusia. Ketika kita berada dalam kebenaran, kita harus mengetahui, a'udzu birabbin nas. Saya tahu saya adalah hamba Allah, Rabbnya manusia. Harus kita mengetahui dan tadabbur surat ini, agar jangan sampai malah ketika kita berada di dalam satu kebenaran tapi was-was, ya, tapi malah kita was-was, dadah kita, oh saya nanti takut ini, takut itu. Tidak, ikhwatal kiram. Makanya para ulama mengatakan, seringlah membaca surat ini, qul a'udzu birabbin nas sama qul a'udzu birabbil falaq. Ini yang menguatkan tauhid kita agar terhindar dari sihir, dukun, dan dari manusia yang tidak suka dengan kita. Kemudian surat An-Nas, ya, ayat kedua, Malikin Nas. Kata Malik artinya raja, biasanya digunakan untuk penguasa yang mengurus manusia. Ya, berbeda dengan Malik. Ya, kalau kita mengetahui malaka yang meliku artinya adalah memiliki. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah Malik. Jadi kita membaca Al-Quran surat An-Nas itu bukan Malikin Nas, tapi Malikin Nas. Ya, karena apa? Malikin Nas artinya raja, raja di raja, rajanya semesta alam, rajanya yang mengurus manusia yang ada di dunia. Itu adalah Malikin Nas, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Malikin Nas, tapi ala walam bisawab. Ketika nanti belajar ilmu Quran, jikalau nanti ada qiraah lain, tafadhol, nanti ada masyayikh punya ilmu baru, silakan nanti diikuti tentang bagaimana qiraahnya, ya, qiraah sab'ah yang terkenal. Malikin Nas, karena kita membahas tentang tafsir, bukan membahas tentang al-qiraah. Ya, Malikin Nas, bacanya itu tidak panjang, bukan Malikin Nas. Kalau Malikin Nas artinya adalah pemilik, ya, tapi kalau Malikin Nas artinya adalah raja yang mengatur, yang mengurus manusia yang ada di dunia ini. Nah, biasanya Malik artinya yang panjang, yang artinya adalah pemilik, biasanya digunakan untuk menggambarkan kekuasaan si pemilik terhadap sesuatu yang tidak bernyawa. Ya, Malikul Masjid, oh saya adalah pemilik masjid. Malikul Bait, saya adalah pemilik rumah. Biasanya yang panjang itu adalah menggunakan Malik itu adalah untuk benda yang tidak bernyawa. Ya, tapi kalau yang tidak panjang, Malikin Nas itu adalah raja, artinya ya raja. Raja itu zamannya al-muluk. Ya, al-muluk. Nah, itu raja-raja. Allah lah raja di atas raja. Maka al-Malik adalah Tuhan atau Allah yang berkuasa, yang menentukan keputusan, yang mengambil tindakan. Jadi ikhwatal kiram rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nas ayat kedua ini menggambarkan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah lah yang berkuasa, Allah lah raja,
Allah lah yang menentu keputusan dan Allah lah yang mengambil tindakan. Maka untuk apa kita masih syak, untuk apa kita masih ragu, untuk apa kita masih takut dengan manusia? Ya, kalau Allah lah yang mengambil, yang berkuasa, kalau Allah lah yang sang qadhi, Allah lah yang mengutus, yang mengambil keputusan dan mengambil tindakan itu semua. Semua raja di dunia ini adalah mereka merupakan keputusan untuk rakyatnya sendiri saja, ya, dan tidak mengambil keputusan untuk rakyatnya sendiri saja. Tapi ketika Allah yang mengatakan Malikin Nas, rajanya manusia, menandakan satu dunia ini Allah lah yang mengatur, Allah lah yang berkuasa atas segalanya. Maka ikhwatal kiram rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, akidah yang kuat itu menandakan akidah yang selalu berkata tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Malik, ya, Malik ini adalah raja yang berkuasa. Sesombong-sombongnya orang berkuasa akan turun dan akan yuhsyarun nasu, kata Allah dalam sebuah hadis. Allah itu akan menggenggam nanti di hari kiamat. Allah akan menggenggam dunia ini, melipat dunia ini, kemudian berkata, aina mulukul ardi, mana yang mengatakan dirinya raja-raja di dunia ini? Tunjukkan kepada saya. Kata Allah, ana Malik, sekarang saya adalah raja. Mana raja-raja di dunia yang sombong-sombong itu? Kemudian juga Allah melipat langit dengan tangan kirinya. Tadi melipat bumi dengan tangan kanannya, kemudian melipat langit dengan tangan kirinya. Kemudian Allah berfirman kepada manusia ataupun makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi. Kemudian ainal mulukul ardi, mananya raja-raja yang ada di dunia? Anal Malik, saya adalah raja. Mana orang-orang yang sombong tersebut? Maka ikhwatal kiram, kita jangan sombong. Ya, berkuasa jangan sombong. Karena ada Al-Malik, ya, Al-Malikul Muluk, Allah yang berkuasa di atas raja di raja. Maka ikhwatal kiram rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami ayat tentang Al-Malik ini, tentu kita akan mengetahui, Masya Allah, tidak akan pernah seseorang yang berkuasa itu akan sombong. Tidak akan pernah orang yang memimpin itu tidak akan sombong. Selalu tunduk kepada aturan-aturan dan syariat yang Allah berikan. Karena apa? Karena sesungguhnya raja di dunia ini adalah Allah, bukan manusia. Sesungguhnya raja di dunia ini adalah Allah, bukan manusia. Dan semua raja-raja di dunia ini akan hancur semuanya. Dan mereka akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Kemudian surat An-Nas ayat 3, ilahin nas, sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Allah. Kata ilah berasal dari kata aliha ya'lahu, ilahan, ya artinya adalah menuju dan memohon. Disebut ilah karena seluruh makhluk menuju serta memohon kepadanya dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pendapat lain mengatakan kata tersebut awalnya berarti menyembah atau mengabdi, sehingga ilah adalah zat yang disembah dan kepadanya tertuju kepada pengabdian. Ikhwatal kiram rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ilah artinya adalah sesembahan manusia. Yang disembah oleh manusia adalah Allah. Artinya adalah orang yang selalu menuju dan selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Qutb menjelaskan, Al-Ilah adalah Tuhan yang maha tinggi, yang mengungguli, yang mengurusi, yang berkuasa. Sifat-sifat ini mengandung perlindungan dari kejahatan yang masuk ke dalam dada, sedang yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana cara menolaknya karena ia tersembunyi. Jadi Al-Ilah, ya, menurut kitab tafsirnya Sayyid Qutb ini yang kita bahas ini adalah Allah itu maha tinggi, Allah yang mengungguli semua manusia, Allah yang mengurusi, Allah yang berkuasa. Jadi semua manusia wajib memohon kepada Allah, semua manusia wajib menuju kepada Allah.
Karena Allah lah yang mengurusi manusia, Allah lah yang berkuasa manusia. Jangan sampai kita tolak ini. Ya, jangan sampai kita tolak. Siapa ilahun nas? Ya, itu Allah. Ilahun nas, siapa sembahan manusia? Ya, kalau kita akan katakan tadi asbabun nusul, ayat ini mengatakan bahwasanya Rasulullah itu disihir karena disihir oleh Yahudi, oleh oleh dukun Yahudi, ya, yang kerjasama dengan jin, sehingga jin itu bekerja sama dengan manusia untuk mencelakakan manusia, terutama mencelakakan orang-orang yang beriman. Sehingga harus paham kita ini bahwasanya yang hak disembah itu adalah ilahun nas, ilahnya manusia, ya, sesembahannya manusia. Kemudian yang keempat, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Syar itu artinya jelek, ya, buruk. Lawan katanya khair, baik. Ya, kata syar pada mulanya berarti buruk dan mudarat. Semua yang baik, semua yang buruk, yang mudarat itu adalah syar namanya, Bapak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan minuman keras, zina, mabuk-mabukan, durhaka kepada orang tua, dan itu semuanya syar, namanya syar, keburukan semua. Dan lawan katanya adalah al-khair. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan syar mencakup dua hal, yaitu sakit dan yang mengantarkan kepada sakit. Jadi penyakit, kebakaran, tenggelam adalah sakit, ya, sakit, ya, kita tenggelam, kemudian kita kecelakaan, kemudian kita sakit panas, demam dan lain sebagainya, itu namanya syar, pedih rasanya, sakit, ya. Tapi kata beliau, sedangkan kekufuran, maksiat dan sebagainya mengantarkan kita sakit kepada siksa ilahi. Mana yang kita pilih? Sakit di dunia atau sakitnya siksa ilahi? Ya, tentu kita minta dua-duanya agar terhindar dari sakitnya di dunia dan sakitnya siksa ilahi. Syar di sini, akhwatul kiram rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, kekufuran yang dihembuskan oleh syaitan atau diwaswaskan oleh syaitan kepada manusia, kepada dadah manusia, agar apa? Agar mereka tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka kekufuran merajalela, kemaksiatan merajalela. Mereka tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah, yang mereka membuatkan mereka sakit. Nanti kemudian hari yang sakit itu artinya kepedihan atau siksaannya Allah nanti yang mereka dapatkan. Maka syar ini segala sesuatu yang bentuknya keburukan, ya, segala sesuatu yang bentuknya keburukan, keburukan yang menimpa kita, keburukan yang menimpa lingkungan kita dan sebagainya. Keburukan yang menimpa akal, jiwa, anggota badan, itu namanya syar. Obatnya adalah al-khair, kebaikan. Ya, baik ketika kita sakit, mungkin di situ ada kebaikannya, bersabar. Kemudian ketika kita bermaksiat kepada Allah, obatnya adalah taubat. Ketika kita berkufur kepada Allah, segeralah kembali kepada iman. Itu adalah obat. Maka ihwatal rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, sakit yang paling pedih adalah sakitnya ilahi. Kemudian kata al-waswas. Al-waswas artinya ialah suara yang sangat halus. Makna ini kemudian berkembang menjadi bisikan-bisikan, biasanya adalah bisikan negatif. Karenanya sebagian ulama memahami kata ini dalam arti setan, karena setan sering membisikkan rayuan dan jebakan dalam hati manusia. Taib, segala bisikan, rayuan yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan dan negatif,
kepada manusia dan Allah itu disebut dengan waswas atau rayuan setan. Ya, waswas itu untuk hal-hal yang negatif ya Bapak-bapak ya. Waswas adalah segala sesuatu yang negatif, pokoknya negatif yang buruk. Ya, makanya diikuti dengan min syarril waswas, dari kejelekan bisiknya setan. Maka ikhwatal kiram rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisikan-bisikan ini akan selalu ada. Di dalam sholat kita akan selalu ada waswas. Ya, waswas itu sudah pakai bahasa Indonesia ya. Di dalam sholat kita akan ada waswas. Di dalam kita beribadah ada waswas. Di dalam kita bersedekah ada waswas dan lain sebagainya. Was-was ini merupakan bisikan atau rayuan dari setan agar kita tidak khusyuk dalam melaksanakan kebaikan, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Misalkan salah satu contohnya ketika kita sholat ada was-was, itu merupakan bisikan syaitan. Ada was-was ketika kita mengaji, itu menandakan ada bisikan syaitan. Yang seharusnya kita khusyuk dalam sholat, kemudian ada was-was sedikit, rasa rayuan-rayuan enggak khusyuk, berarti kita dibisik oleh syaitan. Menunjukkan syaitan itu tidak akan pernah berhenti merayu kita, menggoda kita, hatta kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di salat kita. Ya, sampai kita menghadap Allah dengan salat itu, setan tidak akan pernah berhenti merayu kita. Tidak akan pernah berhenti. Kita membaca Al-Qur'an, setan akan selalu merayu kita. Hatta di majelis ta'lim seperti ini, setan selalu merayu kita. Makanya orang yang tidak punya ilmu itu akan mudah tergoda oleh setan. Ya, alim sama abid, orang yang berilmu sama orang yang ahli ibadah itu lebih afdal mana? Mana yang lebih afdal bapak-bapak, ibu-ibu? Alim ahli ilmu sama abid ahli ibadah. Ahli ibadah. Ada yang mengatakan lagi? Mana yang lebih afdal? Alim atau abid? Ahli ilmu atau ahli ibadah? Ahli ilmu. Kenapa ahli ilmu? Karena orang yang pintar, orang yang alim, orang yang ahli ilmu akan tahu jebakan-jebakan setan, akan tahu rayuan-rayuan setan, akan tahu bagaimana proses setan menggoda dia, proses setan menghalangi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alim, dan akan tahu solusinya, apa obat dari ketika dia digoda oleh setan. Sedangkan abid, orang yang beribadah itu kadang dia tidak berilmu. Abid itu orang yang beribadah kadang tidak ahli ilmu. Bagaimana seseorang kalau saking kuatnya dan saking semangatnya kita melaksanakan sholat subuh, saking cintanya kepada Allah, sholat subuh itu 2 rakaat kan? Sudah diutus dan sudah dicatat atau sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan kaul pendapat para ulama, sholat subuh itu 2 rakaat. Ada nawakidul sholat, pembatal-pembatal sholat, ya. Kemudian sunnah-sunnah sholat, yang kemudian ada fadilah-fadilah sholat. Itu orang yang berilmu. Tapi orang yang abid itu tidak semangat dia orang saking semangatnya dia sholat subuh bisa 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat. Ya, itu orang yang ahli ibadah. Maka ketika ada 3 sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya kuat tidak akan pernah menikah." Wah, tidak kuat tidak akan pernah menikah. "Saya kuat ya Rasulullah, saya akan ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah menikah." Datang lagi, "Ya Rasulullah, saya kuat sholat suntuk terus, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti sholat terus." Kemudian datangnya lagi yang 3 lagi, "Ya Rasulullah, saya kuat terus untuk selalu berpuasa, untuk selalu berpuasa." Menurut kita itu benar ya, ahli ibadah kan? Itu ahli ibadah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, siapa
sesungguhnya saya itu puasa wa uftir, asumu wa uftir. Saya puasa juga saya berbuka puasa. Saya itu anamu wa usalli, saya juga tidur dan juga saya salat. Ana atazawwajun nisa, saya itu juga menikah. Man rogiba ani sunnati, kata Rasulullah, falaisa minni. Siapa yang tidak mau ikut sunnahku, bukan dari bagian dari sunnahku. Makanya sekuat-kuat pun kita ibadah, kalau tidak dengan ilmu akan tertolak. Sekuat-kuat pun kita ibadah, kalau tidak dengan ilmu akan tertolak. Maka kata Rasulullah, atazawwajun nisa, bukan hanya Rasulullah menikah satu orang perempuan doang. Berapa istri Rasulullah? Nisa itu banyak, bapak-bapak, ya. Ya, kusakan bapak-bapak, atazawwajun nisa, saya menikah dengan banyak perempuan. Rasulullah itu menikah bukan hanya satu dengan perempuan, tapi atazawwajun nisa. Maka ketika ada orang yang ahli ibadah mengatakan saya siap tidak menikah, itu omong kosong, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Rasulullah saja menikah dengan, menurut ahli sirah, 11 orang perempuan, tapi yang sisa 9 orang. Ya, masa yang enak nggak mau? Ya, ya enak kan menikah, apalagi dengan 9 kan bapak-bapak ya. Tapi kita dibatasi hanya 4. Taib. Nah, Rasulullah SAW, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam wa inni khasitu an yagrifa fi qulubikum syai'a aw qala syarran. Sesungguhnya syaitan itu mengalir ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darahnya, dan sesungguhnya aku merasa khawatir bila dilemparkan sesuatu prasangka buruk ke dalam hati kamu berdua. Jadi syaitan itu akan selalu berada pada kita. Hatta setan itu masuk ke dalam tubuh kita, dia masuk ke dalam urat-urat nadi kita yang mengalir darah-darah itu. Ya, mengalir darah di urat nadi sampai sini, kita tuh, setan itu akan selalu berada dalam diri kita. Tidak akan pernah berhenti setan itu sampai kita meninggal dunia. Antara kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, atau kita meninggal dunia dalam keadaan kufur mengikuti setan. Ya, saking ngerinya godaan setan, sampai setan itu langsung masuk ke dalam tubuh kita, mengelilingi darah-darah kita, ya, masuk ke dalam sel-sel kita, masuk ke dalam urat-urat kita. Itu syaitan. Saking bencinya dengan kita orang beriman. Maka kata Rasulullah juga, hatumahu ala qalbi bani adam fa in dzakarallaha khanas wa in nasiya iltaqa qalbuhu badzalikal waswasu al khannas inna syaitan wadi'un. Oh maaf, ini agak salah. Inna syaitan wadi'un khatmatu ala qalbi. Ini yang benar. Inna syaitana wadi'un khatmatu ala qalbi ibni adam fa in dzakarallaha khanas wa in nasiya iltaqama qalbahu fadzalikal waswas al khannas. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Ya, meletakkan belalainya di hati kita semua. Syaitan itu meletakkan belalainya di hati-hati kita semua. Jika anak Adam mengingat Allah, fa in dzakarallaha khanasa. Jika manusia mengingat Allah, maka setan itu bersembunyi. Wa in nasiya iltaqama qalbahu fadzalikal waswas al khannas. Jika manusia itu lalai, jika manusia itu lupa kepada Allah, maka setan akan mengambil hatinya. Maka itulah yang dimaksud dengan waswas syaitan atau bisikan setan yang tersembunyi. Nah, kalau kita lalai mengingat Allah, maka yang masuk adalah syaitan. Ya, menghayal terus, ya, itu akan membuat setan itu akan mudah masuk. Menghayal hal-hal yang mana tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir kepada Allah, maka itu akan mudah masuk setan kepada diri-diri kita, kepada hati kita. Maka setan itu tidak akan pernah capek, bapak-bapak, ibu-ibu. Menggoda kita tidak akan pernah capek. Apapun
ya, tidak akan pernah capek. Ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kata as-sudur artinya dada. Yang dimaksudkan adalah tempat hati manusia. Maka ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Wahba menjelaskan, Syekh Wahba Az-Zuhaili, ya, beliau punya tafsir namanya Tafsir Al-Wajiz. Syekh Wahba menjelaskan, yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam hati. Dalam ayat tersebut disebutkan kata as-sudur karena dada adalah tempat hati. Pikiran-pikiran itu tempatnya di hati, sebagaimana dikenal di dalam alektika orang Arab. Jadi as-sudur itu ada hati, dada itu ada hati, dan hati itu merupakan rajanya anggota badan. Rajanya anggota badan. Kalau hatinya rusak, rusak juga anggota badan. Kalau hatinya kuat, kuat juga anggota badan. Maka kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghatun wa idza saluhat jasadi kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada mudghah, ada segumpal darah. Wa idza saluhat jasadu kulluhu, jikalau gumpal darah ini baik, maka akan baik semuanya. Wa idza fasadat qalbuhu, ya. Jika segumpal darah ini buruk, jelek dan rusak, maka akan rusak semuanya. Ala wahya al-qulub, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Maka hati merupakan raja antara tubuh yang bisa mentransfer gerakan kepada amal. Hati kemudian langsung pikiran, kemudian langsung gerakan. Hati ngapain aja nih? Maka innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat kita masing-masing. Niat itu berada di mana? Di hati. Tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu tanpa dengan rasa niat. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu itu tanpa niat. Itu pasti itu dari hati semua. Kebaikan itu dari hati, keburukan juga dari hati. Maka ketika setan itu bisa menguasai hati kita, maka ini yang ngeri. Ini harus waspada. Ya, segera kembalilah kita kepada Allah. Kalau kita was-was, ya, maka ingatlah Allah. Karena alladzi waswisu fi sudurin nas, yang mana setanlah yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia. Kejahatan, banyak sekali macam kejahatan. Mencuri, zina, ghibah, ya, takabur, sombong, hasad, dengki. Itu semuanya kejahatan-kejahatan yang diwaswaskan ke dalam tubuh manusia, yang dibisikkan oleh setan agar kita menjadi waswas, berbuat baik, ya, berbuat kebaikan. Ayat ke-6 surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sesungguhnya setan itu ada dua jenis, ya Bapak-bapak, ya, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Bukan hanya setan itu dari yang jin, ya Pak, tapi juga ada setan yang dari golongan manusia. Kata min yang di sini adalah min adalah yadulu ala tab'id. Karena min itu ada dua maknanya, min tab'id dan min lil bayan. Min yang menjelaskan, ada min yang artinya sebagian. Nah, sebagian dalam ayat ini, ayat 6 surat An-Nas ini, minal jinnati wan nas, artinya ialah itu sebagian dari jin, golongan jin, minal jinnati wan nas, sebagian dari golongan jin dan sebagian dari golongan manusia. Karena memang sebagian manusia dan jin melakukan bisikan-bisikan negatif, tapi tidak semuanya. Ya, jin juga ada muslim yang beriman kepada Allah, manusia juga ada yang beriman dan kufur. Maka disebut oleh Al-Quran minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia.
Maka ikhwatal kiram rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabadikan ucapan jin dalam surat Al-Jin ya. Coba Bapak baca surat Al-Jin itu, Masya Allah itu gambaran jin. Rasulullah itu pernah dicuri oleh jin untuk berdakwah di golongan jin. Ya, berapa hari Rasulullah itu tidak nampak di muka bumi di dunia. Kemudian Rasulullah diambil oleh golongan jin, meminta kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, ajarkan kami Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah mengajarkan kelompok jin ini Al-Qur'an. Sehingga ketika Rasulullah itu mengajarkan mereka Al-Qur'an, mereka semuanya masuk Islam dan beriman kepada Allah. Jadi ada golongan jin yang kafir, ada juga golongan jin yang musyrik, ada golongan jin yang kafir, ada golongan jin yang beriman. Wa inna minas solihuna wa minna duna dalika kunna tarayqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang soleh. Nah, di golongan jin dan manusia ada yang soleh ya, dan ada juga di antara kami yang tidak demikian. Ada juga golongan jin yang musyrik, yang sombong, yang kayak kita nih, yang hacu ta'acu, yang hasad, yang ghibah ada. Yang musyrik, sebagaimana juga ya golongan jin juga ada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi jin itu menempuh jalan yang berbeda. Ada yang mendapat hidayah, ada yang tidak mendapatkan hidayah. Kata al-jinnah adalah bentuk jama dari kata al-jinni, yang ditandai dengan ta marbuto, yang menunjukkan bentuk jama muannas, al-jinnah. Ya. Berasal dari kata janana. Janana itu berarti tertutup dan tidak terlihat, sembunyi. Jadi kalau kita mendapatkan kalimat di dalam Al-Quran atau dalam hadis menggunakan kata jannah atau jinnah, itu artinya tertutup atau tersembunyi, tidak bisa dilihat oleh mata kepala langsung ya. Makanya surga itu dikatakan jannah karena tidak bisa terlihat oleh mata, saat ini tidak bisa. Makanya surga itu tertutup, dia disebut dengan jannah. Begitu juga dengan janin. Janin itu asal kata dari jannah. Jannah ini juga, janin itu dia tidak bisa terlihat dan tertutup di dalam tubuh wanita, maka disebut dengan janin. Kenapa orang Arab menggunakan kata janin? Karena memang dia tertutup, tidak bisa dilihat. Ya, baru nanti keluar baru bisa terlihat. Nah, seluruh makhluk yang menggoda dan mengajak kepada kemaksiatan disebut setan. Baik dari jenis jin dan manusia. Setan jin tersembunyi, tapi setan manusia nampak. Mana yang lebih berbahaya? Setan jin yang tersembunyi atau setan manusia yang nampak? Lebih ngeri, Bu, bapak-bapak. Lebih ngeri setan jin yang nampak. Ya, makanya luar biasa. Tapi juga lebih ganas godaannya setan yang jin yang tidak nampak, lebih ganas godaannya. Ya, maka setan jin dan setan manusia ini kerjasama untuk menggoda manusia dan menghancurkan manusia serta menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, dari ilmu dan lain sebagainya. Ini manusia setan dan manusia dari jin. Ya, manusia dari jin dan manusia dari setan. Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditanya tentang seseorang, apakah ada setan manusia? Ia pun menjawab, lalu membaca surat, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah itu kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuh. Jadi setiap nabi dan rasul itu diutus oleh Allah, itu ada pasti ada musuhnya. Pasti ada musuhnya. Kemudian ketika ada pengikut nabi dan pengikut rasul namanya beriman, orang beriman itu pasti ada musuh. Enggak ada. Bapak santai-santai di sini dikirain enggak ada musuh. Banyak musuh Bapak orang beriman itu yang tak terlihat. Bapak tidak bisa kita kalahkan jin yang tidak terlihat. Belum yang terlihat, yang nampak, yang ingin menghancurkan kebenaran, yang ingin menghancurkan Al-Quran, yang ingin menghancurkan agama Islam dan lain sebagainya. Maka kata Allah, kami jadikan setiap nabi itu ada musuhnya, dari golongan manusia, dari setan-setan golongan manusia, dan dari golongan setan dari golongan jin.
Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah-indah untuk memperdaya manusia. Jadi setan jin dan setan manusia itu kerja sama untuk memperdaya kita orang-orang beriman, untuk memperdayakan kita sebagai orang-orang beriman. Nah, oleh karena itu ikhwatal kiram rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa tenang, jangan kita merasa nyaman seakan-akan tidak ada musuh. Oke lah Bapak tidak punya musuh yang terlihat, tapi yang tak terlihat luar biasa. Tujuan ataupun tujuan akhir dari jin dan setan adalah bagaimana memurtadkan kita dari Islam. Itu tujuannya. Kalau sudah murtad dia sudah berhasil. Kalau orang sudah kafir dia sudah berhasil. Berarti menandakan karena memang tujuan jin itu ditangguhkan oleh Allah, tujuan setan ditangguhkan oleh Allah untuk apa? Agar menggoda manusia. Kalau dia sudah kafir dan tidak beriman kepada Allah, maka dia sudah enggak mau menggoda lagi. Oh, ini urusannya sudah beres, ya tinggal yang lain lagi. Karena tujuan akhir ialah godaan bagaimana seseorang itu bisa keluar dari Islam. Nah, Said Qutb menjelaskan bisikan jin tidak dapat diketahui bagaimananya terjadi, namun dapat dijumpai bekas-bekas pengaruhnya dalam realitas jiwa dan kehidupan. Saya pernah saya pernah menjadi tim ruqyah ketika saya mahasiswa. Masya Allah, luar biasa itu. Kita meruqyah orang-orang yang kesurupan, meruqyah orang-orang yang terkena sihir, santet, dukun. Masya Allah. Kita perang dengan dukun itu bukan perang dengan pedang, tapi memang perang dengan keimanan, perang dengan ayat Al-Quran. Bagaimana mengeluarkan sihir ini, buhul-buhul ini kita cari di mana-mana. Karena apa? Setan, bisikan jin itu lebih kuat daripada bisikan manusia ternyata. Dan itu merusak jiwa dan kehidupan kita. Maka ikhwatal kiram, kalau kita tidak berlindung kepada Allah dari dua surat ini, sering kita baca, sering. Karena ngeri ketika kena sihir, ada orang kena sihir, kita kena sihir, bisa kita lepas sihir itu dengan dua surat ini. Beliau kemudian mencontohkan teman yang membisikkan kejahatan kepada temannya disebut juga jin. Ajudan atau penasehat yang membisikkan kepada penguasa adalah jin. Provokator yang memprovokasi dengan kata-katanya itu adalah jin. Penjajah syahwat yang menghembuskan bisikan melalui insting juga jin. Dan bermacam-macam pembisik lain yang menggoda dan menjerumuskan sesama manusia itu adalah jin semuanya. Tapi golongan manusia. Taib. Ada satu lagi. Enggak ada ya. Taib. Ini kesimpulannya ialah Allah itu Rabb manusia, yaitu Allah sebagai pencipta dan yang menguasai manusia. Disebut Rabb manusia dalam surat An-Nas ini karena nantinya yang dibacakan adalah godaan pada hati manusia. Ya, hati manusia kalau sudah diambil oleh setan jin itu mudah diperdayakan, mudah diwaswaskan, dibisik rayuan dan lain sebagainya. Manusia dikhususkan dalam ayat ini sehingga disebut Rabbin Nas karena manusia itu sangat mulia. Ya, Allah langsung mengatakan Ana Rabbun Nas, saya adalah Rabbnya manusia, menandakan manusia itu sangat mulia di hadapan Allah. Allah itu raja manusia, Allah itu sesembahan manusia. Allah sebagai Rabb dan sebagai Malik dari manusia, itulah yang layak disembah dan diibadahi. Sifat setan itu membawa waswas, godaan. Al-Khannas artinya bersembunyi kala seseorang mengingat Allah. Jadi orang yang jauh dari Allah, lupa dari Allah itu akan selalu ada godaan waswas. Tapi ketika dia mengingat Allah, setan itu akan tersembunyi. Akan sembunyi dia ketika seseorang hamba mengingat Allah. Setan menggoda manusia ketika ia lalai. Ada dua pengertian. Setan yang menggoda ada dari kalangan jin dan manusia. Setan yang menggoda dalam hati hanya ada di kalangan jin, namun yang lebih tepat adalah setan yang menggoda bisa dari kalangan jin dan manusia. Ya, Bapak pernah digoda-goda oleh manusia mengingkari Allah. Ya sudduna an sabilillah. Jadi kita selalu digoda oleh manusia.
baik itu manusia maupun jin. Setan bisa menggoda lahiriah, akhirnya masuk ke dalam kalbu kita. Ala walam bisawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jazakallahu khairan ala husni ihtimamikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca surat Al-Baqarah itu untuk meningkatkan tauhid kita kepada Allah. Karena Allah yang menjaga, memelihara, dan melindungi kita. Tapi dalam kehidupan hidup, kita kalau menghadapi misalnya ada tawuran atau lagi demo, takut sama polisi, represi dan sebagainya, rasa takut itu kan adalah fitrah. Nah, apakah rasa takut dan kita takut menghadapi kerusuhan atau ingin menolong seorang yang misalnya kena banjir, saya juga takut. Nah, apakah rasa takut ini menghilangkan rasa tauhid kita pada Allah? Terima kasih. Baik. Takut itu ada dua macam. Takut itu fitrah, naluri ya. Takut karena ada ular, karena ada anjing, itu adalah naluri. Itu takut yang bersifat naluri yang ada pada diri manusia. Tapi takut karena seseorang itu takut kepada manusia, ingin yang mana dia berada dalam kebenaran nih. Ketika dia berada dalam kebenaran, mengangkat kebenaran dan menyuarakan kebenaran, maka dia tidak boleh takut. Ya, maka dia tidak boleh takut. Kalau lari itu bukan berarti dia tidak takut. Kata Allah, kalau kalian lari, larilah bersama kelompok-kelompok yang baik, bersama orang-orang yang baik. Maka di dalam orang-orang yang berjuang itu ialah enggak kenal namanya takut. Tapi ketika dia mundur bukan berarti dia pengecut. Mundur itu mengatur strategi lagi agar bisa mengatur apa yang akan dikerjakan kemudian. Pertama ialah takut secara naluri itu biasa ya Bapak-bapak. Kita semua ada rasa takut di dalam diri. Tapi takut kita mengemban kebenaran, takut kita mengatakan Allah adalah Rabb kita, takut mengatakan Allah adalah Malik kita, itu tidak boleh. Kebenaran yang ada pada kita adalah itu wajib kita bawa sampai mati. Meskipun orang menghalanginya, meskipun orang memusuhinya, itu hal biasa. Ya, hal biasa. Makanya kan setiap nabi itu pasti ada musuhnya. Ya kalau dikejar oleh apa-apa yang mungkin ya mundur, ya udah mundur, bukan berarti kita takut tapi mengatur strategi. Karena memang kita pasti ada musuh ya, entah itu di negeri sendiri, entah di negara orang, atau di dalam rumah tangga kita musuhnya juga ada, yaitu dari jin atau dari golongan manusia. Ya, taib, kita nggak usah terlalu banyak membahas tentang rasa takut terhadap manusia, tentang korelasi dengan Indonesia saat ini, karena tentu banyak kita akan melihat mana mafsadat dan mana maslahat, mana yang akan merusak kita sendiri atau akan membawa maslahat bagi kita. Ya, tapi yang paling penting jangan rasa takut ketika kita ingin berjuang di jalan Allah, kemudian kita menggombosi orang, nggak usah. Biarin mereka, kita dukung dengan doa, kita dukung dengan harta yang ada pada diri kita. Minimal jangan menggombosi, jangan menghina. Itu saja. Ya, jangan mendukung yang menghina. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, udah cukup di rumah. Ingkari kemungkaran itu dengan kebaikan. Ya. Kalau kita tidak bisa mengingkari kemungkaran dengan penguasa, dengan tangan, ingkari keburukan atau ingkari keburukan itu dengan lisan. Kalau tidak bisa mengingkari keburukan dengan lisan, ingkari keburukan dengan hati. Itu cukup. Karena itu lemahnya manusia adalah ketika seseorang mengingkari kebaikan dengan hati. Ya, itu selemah-lemahnya iman seseorang. Ya, itu ya Allah berikan kita mastata'na sesuai dengan kemampuan kita. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari ceramah Pak Ustadz itu kan itu yang Bapak baca itu An-Nas dan Al-Falaq. Itu surat-surat penting. Saya mengusulkan bagaimana kalau dalam sholat kita ayat-ayat pendeknya itu aja yang kita baca Pak. Karena setan itu ada di mana-mana setiap hari Pak. Baik bentuk manusia atau bentuk yang lainnya. Itu pertama Pak. Yang kedua gini Pak, ada tadi Pak Ustadz menerangkan kata malik dan malik. Pemimpin kita itu apakah termasuk malik atau malik Pak? Apakah yang pertama atau yang kedua Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Untuk suratain mau'idatain dibaca di setiap sholat, tafadhol silakan. Tapi nggak harus dibaca di sholat juga. Baca di setiap tempat. Ketika kita khawatir, baca di tempat surat itu. Nggak harus kita membaca di sholat. Tapi kalau emang imamnya baca ya tafadhol. Karena di luar sholat itu ujiannya lebih berat. Godaannya, was-was setannya lebih berat Bapak-bapak. Meskipun di dalam sholat juga ada godaannya. Tapi tafadhol, bagaimana imamnya saja, saya bukan imamnya, bagaimana imam Masjid Asmaul Husna sesuai dengan arahan Bapak tafadhol. Kemudian kata Malik sama Malik itu bagaimana dengan hukum yang ada bagaimana dengan korelasi yang ada di Indonesia? Apakah Malik atau dengan Malik itu berbeda dengan korelasi yang ada di Indonesia? Presiden atau penguasa yang ada di kita saat ini disebut dengan Malik, yang panjang, bukan Malik. Tapi dia orang artinya berarti memiliki sesuatu yang ada di Indonesia. Kalau Malik itu cukup dengan Allah. Tapi kata para ulama mengatakan juga bisa juga disebut dengan Malik yang pendek katanya, yang pendek Malik bisa, cuma itu nggak pas untuk manusia. Ya, Malik, Rob, Ilah ini pas hanya untuk Allah. Kalau tidak disandar dengan yang lain, ya, kalau tidak disandar dengan yang lain, tidak bisa disandarkan selain Allah. Tapi kalau disandarkan dengan yang lain bisa. Tapi lebih cocok untuk pemerintah adalah pakai yang panjang, Malik. Itu sama-sama raja artinya dua-duanya. Sama-sama raja, cuma kegunaannya beda. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah meridhai kita semua. Saya akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.